Ya, Bapak Ibu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Bentar Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi di dalam eh, kisi-kisi PAN RB untuk penata layanan operasional itu Bapak Ibu ada 5 aspek yang sudah dituangkan di dalam edaran PAN RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Yaitu ada 5 yang sudah Bapak Ibu baca dan sudah Bapak Ibu temukan. Karena sebagian besar saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Semoga di dalam grup kami itu meskipun ada Bapak Ibu guru yang kesasar karena kekurangannya formasi guru yang kemudian dialihkan oleh daerahnya sebagai penata, ya tidak masalah. Oke Bapak Ibu, jadi di dalam penata layanan operasional itu ada jabatan penata itu ada beberapa kisi-kisi atau beberapa aspek yang sudah diberikan oleh PAN-RB ya meskipun yang keluar kemarin di tahap 1 itu kebanyakan itu ada pada pelaksanaan. Jadi masalah-masalah yang terdapat pada pelaksanaan layanan operasional. Kemarin itu banyak soal yang muncul tentang kearsipan di rumah sakit, di PDAM, dan lain sebagainya. Nah, kita ke yang pertama Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk di soal, kita harus bahas ini dulu. Yang pertama Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam poin pertama dalam kisi-kisi itu melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Nah, kajian awal ini Bapak Ibu, bentar ya. Kajian awal ini Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu sebelum menjalankan layanan tentu Bapak Ibu perlu menganalisis. Jadi ada analisis, kemudian ada yang namanya mencari masalah ataupun mengkaji masalah dalam layanan operasional. Kemudian kajian ini mencakup identifikasi hambatan, kebutuhan pengguna, serta potensi perbaikan. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam kisi-kisi tersebut ada 5. Yang kedua itu Bapak Ibu harus menyusun rencana layanan operasional. Rencana layanan operasional. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan kajian di atas tadi, maka Bapak Ibu harus melakukan perencanaan. Adapun tahapan itu Bapak Ibu, di mana mencakup perumusan tujuan layanan, kemudian prosedur kerja, alokasi sumber daya, serta standar operasional. Dan ini bakalan ada di soal, meskipun yang banyak keluar ini pada masalahnya gitu. Menyiapkan bahan dan peralatan juga Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu ingat dan ini harus Bapak Ibu ketahui ya 5 aspek ini. Yang paling terakhir itu mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Bapak Ibu ingat bahwa di dalam soal itu pelaksanaan layanan operasional sesuai dengan kajian, di mana Bapak Ibu tahapan ini layanan mulai dijalankan berdasarkan hasil kajian dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Nah, biasanya di soal itu Bapak Ibu yang sudah disusun ini akan terjadi masalah. Yang sudah terjadi ini akan terjadi masalah. Iya, baru mulai. Akan terjadi masalah. Jadi pada pelaksanaan itu harus sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Ingat, kalau ada soal yang nantinya tidak sesuai prosedur, artinya itu tidak harus kita pilih jawaban yang sesuai prosedur. Nah, adapun tips dan trik yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu sebetulnya tidak banyak, Bapak. Yang pertama, di dalam soal itu nantinya, Bapak Ibu, ini sebelum kita mulai ya. Yang pertama di dalam soal itu yang harus perlu kita lakukan adalah eliminasi jawaban. Ini yang umum yang digunakan ya. Kita harus mengeliminasi jawaban.
hanya ada dua tips yang nantinya saya sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita di mana-mana kalau ada soal kita harus menemukan opsi jawaban mana yang ada solusinya gitu. Kalau kita paham konteks soal Bapak Ibu dan kita paham bagaimana kita mencari solusi yang ada di jawaban nanti, bakal Bapak Ibu mendapatkan nilai tinggi seperti teman-teman yang ada di periode 1 kemarin. Jadi hanya ada dua ini Bapak Ibu yang perlu kita ingat, di mana kita harus pintar mengeliminasi jawaban. Yang kedua, kita harus mencari solusi dari permasalahan yang ada di soal. Jadi gitu. Tidak ada tips dan trik yang banyak, tidak. Hanya dua itu. Kalau kita paham apa yang ditanyakan, apa yang menjadi maksud dari soal, ya tentu kita bisa. Boleh Bapak Ibu kita lanjut ke soal? Lanjut. Jadi ingat Bapak Ibu yang baru gabung, jadi di dalam penata operasional itu sesuai dengan kisi-kisi itu ada 5 aspek yang harus Bapak Ibu ingat atau Bapak Ibu pelajari. Di mana yang pertama melakukan kajian awal, kemudian menyusun rencana layanan, kemudian menyiapkan bahan, melaksanakan layanan operasional, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Meskipun ada sekitar 10 sampai dengan 20 nomor soal tes intelijensi umum atau TIU, di mana hitung-hitung gitu. Nah, jadi kelima sesuai dengan kisi-kisi ini yang nantinya bakalan Bapak Ibu hadapi di soal penata layanan operasional nanti. Kita ke soal saja. Coba Bapak Ibu, seperti tips dan trik tadi, soal mana, opsi mana yang nantinya ada solusi dari permasalahan yang ada di soal. Coba Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Untuk modern menggunakan sistem digital untuk mengelola dokumen. Halo, bisa dibisukan. Dibisukan Bapak Ibu ya. Coba. Ini ada di e-book loh Bapak Ibu. Oke. Ingat, mengeliminasi jawaban. Kalau tidak bisa mengeliminasi jawaban, maka kita mencari jawaban yang di mana ada solusi dari permasalahannya. Oke, kita bahas ya, biar tidak terlalu malam. Ini pertemuan awal Bapak Ibu masih dengan seputar soal-soal dasar. Kantor modern menggunakan sistem digital dengan mengelola dokumen dan komunikasi. Oke. Namun dalam praktiknya sering ditemukan masalah seperti dokumen hilang, waktu pencarian dokumen yang lama, dan kesalahan data. Sebagai manajer operasional, langkah strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola dokumen? Artinya Bapak Ibu di sini ada masalah. Meskipun kantor modern ini menggunakan sistem digital, tetapi sering terjadi pada praktiknya yaitu sering ditemukan masalah, kemudian dokumen hilang, waktu pencarian dokumen yang lama. Nah, kita cari opsi jawaban yang ada solusi dari masalah ini. Kita ke bagian A. Mengadakan pelatihan berkala untuk semua pegawai tentang tata kelola dokumen. Ini bagus, Bapak Ibu, tapi tidak benar, tidak tepat. Kenapa? Karena tidak mengatasi masalah. Tidak mengatasi masalah dokumen tidak ditemukan, kemudian dokumen hilang, waktu pencarian yang lama. Ini tidak mengatasi, Bapak Ibu. Ke opsi B, menggunakan software manajemen dokumen yang terintegrasi dengan sistem kantor. Ini kita simpan dulu ya Bapak Ibu ya. Karena memang kalau berbicara tentang digital dan biar cepat terselesaikan masalah dokumen ini, maka kita harus menggunakan software atau perangkat yang mendukung, manajemen yang mendukung terintegrasi dengan sistem kantor biar semua teratasi. Itu kita simpan. Tapi kita bahas dulu opsi C. Menyusun kebijakan yang mengatur tanggung jawab setiap pegawai dalam pengolahan dokumen. Salah Bapak Ibu ya, ini penting, tetapi kebijakan yang baik perlu didukung dengan teknologi agar pelaksanaan optimal. Jadi kita fokus ke modern dan teknologi ya, digital. Jadi salah. Opsi D, mempekerjakan staf, ini juga hanya menambah beban gitu. Jadi kebijakan ini baik, tapi perlu dukungan oleh teknologi. Semua harus didukung oleh teknologi kalau kita melihat kajian masalah yang ada di soal. Opsi E, membuat manual, apalagi sudah modern seperti ini, kenapa kita balik lagi ke manual book? Maksudnya,
panduan menggunakan ini meskipun lengkap, tetapi hanya membantu pada saat proses saja, tidak menyelesaikan masalah utama. Masalah utamanya apa? Yaitu dokumen hilang. Oke, jadi opsi yang paling tepat itu kita harus mencari di mana ada solusinya. Ya, solusinya ada di B, menggunakan software manajemen dokumen yang terintegrasi dengan sistem kantor. Ingat, ini soal yang pernah keluar di periode 1. Jadi Bapak Ibu, ketika ada soal, maka kita cari opsi, biar kita cepat ya, kita cari opsi yang ada solusi. Cepat kalau Bapak Ibu paham akan itu. Jangan banyak membaca. Oh, ini mana? Tapi kalau kita tidak bisa menemukan opsi mana yang ada solusi, ya sesuai dengan konteks soal, artinya kita akan lama menjawab soal. Terlalu banyak berpikir nanti. Bisa, Bapak Ibu? Jadi ingat solusi ya, ingat saja, solusi. Jadi opsi yang paling tepat di nomor 1 ini adalah B. Oke, siap. Yang baru bergabung nanti rekaman awal ada di kami kirimnya. Kita lanjut ya, lanjut atau gimana? Atau ada tanggapan dari teman-teman, dari Bapak Ibu? Lanjut. Jadi diingat saja Bapak Ibu ya, diingat bahwa ada 2 ini ya, eliminasi jawaban. Kalau kita tidak bisa mengeliminasi, maka kita cari solusi. Maksudnya kita cari opsi yang ada solusi. Opsi mana ada di antara A sampai dengan D itu yang ada solusi. Maka itulah jawabannya. Kita lanjut. Nomor 2. Oke, udah mudah ya. Jadi masih soal mudah. Seorang pegawai administrasi sekolah seringkali menghadapi kendala seperti tumpukan pekerjaan administratif yang berulang. Artinya banyak pekerjaan yang berulang. Kurangnya sistem otomasi. Jadi tidak ada sistem otomasi atau teknologi yang bisa membantu, atau robot atau aplikasi yang bisa membantu pekerjaan si tata usaha ini. Dan koordinasi antar bagian yang buruk. Jika Anda adalah supervisor, bagaimana Anda mengatasi masalah untuk memastikan tugas administrasi ini berjalan lebih lancar? Ingat, di mana opsi yang ada solusi? A bukan solusi kalau membagi pekerjaan lebih banyak kepada pegawai administrasi. Pembagian pekerjaan ini Bapak Ibu sekali lagi bukan solusi jangka panjang jika masalah utamanya adalah kurang efisiensi. Artinya ini kurang efisiensi karena pekerjaan berulang, kemudian kurangnya sistem otomasi. Artinya ini butuh apa? Ini butuh digital ya, Bapak Ibu, butuh perangkat. Solusinya apa? Butuh perangkat. Opsi B, mengusulkan penggunaan perangkat lunak otomatisasi untuk pekerjaan administrasi. Ini tepat, tapi kita ke opsi C dulu. Mengurangi tugas juga tidak boleh Bapak Ibu. Mengurangi laporan tanpa analisis mendalam bisa mengakibatkan kekurangan data penting untuk pengambilan keputusan. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah. Harus the right man and the right place. Harus membagi pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab si pegawai. Itu harus diingat. Opsi D, mengadakan rapat mingguan untuk mengevaluasi tugas-tugas administrasi. Ini baik, Bapak Ibu, opsi D ini baik, tetapi evaluasi mingguan ini hanya berguna bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam seminggu misalnya. Tidak menyelesaikan masalah operasional inti, yaitu administrasi yang berulang, kemudian kurangnya sistem otomasi atau sistem yang cepat gitu. Ini nanti di opsi selanjutnya. Ini kurang tepat. Jadi ini salah. Apalagi meningkatkan pengawasan terhadap kinerja. Kalau meningkatkan pengawasan terhadap kinerja ini Bapak Ibu, jadi pengawasan yang berlebihan itu menimbulkan tekanan kepada pegawai. Coba Bapak Ibu di dalam satu perusahaan atau satu kantor yang kemudian selalu ditekan, selalu diawasi, pasti akan tertekan. Jadi solusi yang ada dalam
Opsi jawaban ini apa? Yaitu kita usulkan penggunaan perangkat lunak otomatisasi. Apa itu otomatisasi? Yaitu perangkat yang membantu pekerjaan si pegawai ini. Jadi opsi yang paling tepat ada di opsi B. Mudah Bapak Ibu ya, penata itu mudah sebetulnya. Kemarin banyak yang di tahap 1 itu karena di ujian yang paling awal itu mereka kaget ada soal TIU. Nanti kita belajar TIU juga, ada dosen matematika nanti akan ketemu dengan Bapak Ibu. Tapi bisa kan, sudah 2 nomor bisa ya, bisa dipahami bagaimana kita mencari opsi yang ada solusinya. Bisa, oke, alhamdulillah. Kalau tidak bisa nanti sampaikan ya Bapak Ibu, nanti kita pecahkan bersama. Kita kan sini belajar bersama ya. Kita bisa lanjut di soal selanjutnya ya. Soal TIU itu setiap orang tidak menentu Bapak Ibu. Soal TIU itu setiap orang tidak menentu. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 20. Jadi tergantung. Jadi tergantung kemujuran. Kalau dapat 10 ya alhamdulillah. Tapi nanti soal TIU itu mudah. Nanti ada ahlinya akan menjelaskan ke Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan berikut. Soal nomor 3. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah, kita harus ganti soal terbaru yang tidak ada di e-book ternyata ya. Berarti Bapak Ibu selama ini belajar, alhamdulillah. Soal nomor 3, Bapak Ibu. Dalam sebuah kantor kecil, tingkat kepuasan kerja pegawai rendah karena kurangnya komunikasi antar manajer dan pegawai. Jadi ini intinya, kurangnya komunikasi. Gaji yang gaji yang stagnan, apa ini? Seharusnya ini bukan stagnan ya. Dan kurangnya peluang pengembangan karir. Ini gaji yang pas-pasan dan kurangnya kurangnya peluang pengembangan karir. Apa sebaiknya dilakukan oleh tim manajemen untuk mengatasi masalah ini? Artinya di inti dari soal ini adalah komunikasi. Nah, kita cari opsi yang ada solusinya gitu, Bapak Ibu. Memberikan kenaikan gaji kepada semua pegawai untuk meningkatkan motivasi. Memberikan gaji ini Bapak Ibu, ya meskipun ini baik dan ini membantu pegawai, ini bukan solusi tunggal untuk kepuasan kerja gitu. Bukan solusi dari soal terkait dengan rendahnya atau kurangnya komunikasi antar manajer dan pegawai. Jadi bukan masalah inti dari soal. Jadi ini salah. Mengadakan pelatihan peningkatan keterampilan secara berkala. Ini apalagi Bapak Ibu, kalau kita mengadakan ini penting. Penting, pelatihan ini sangat bermanfaat, tapi masalah komunikasi tidak terpecahkan di sini. Gitu. Itu menjawab soal Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu soal penata ini benar 5 dan salah 0. Artinya tidak, ini salah. Tidak ada bobotnya. Jadi beda dengan Mansoswa. C. Membuka forum komunikasi 2 arah. Nah, ketemu kan Bapak Ibu solusinya? Jadi solusinya adalah membuka forum komunikasi 2 arah antar manajer dan pegawai untuk membahas aspirasi mereka. Ya, memang ini sesuai dengan konteks soal. Di mana kepuasan kerja pegawai rendah karena kurangnya komunikasi. Ya, solusinya ini ada di C. Kalau kita memberikan insentif tambahan bagi pegawai, ini juga bagus, tetapi tidak pada masalah utama terkait dengan kepuasan kerja dan komunikasi. Atau kita mengubah struktur organisasi untuk memperbaiki hierarki komunikasi, ya beda Bapak Ibu, ini tidak mendesak. Kalau mengubah struktur itu kecuali sudah mendesak, ada yang harus kita ubah, posisi-posisi yang kita ubah. Ini tidak mendesak. Jadi yang perlu kita adakan itu membuka forum komunikasi dulu, baru ke opsi yang ini. Kalau sudah tidak bisa diapa-apain. Mudah sebetulnya Bapak Ibu ya. Bisa kan Bapak Ibu, jangan sampai saya sampaikan mudah-mudah, tapi Bapak Ibu tidak, penjelasan saya kurang srek di Bapak Ibu. Kalau kurang srek, kurang ini nanti disampaikan.
Aman Pak sejauh ini. Oke, jadi ingat Bapak Ibu sebetulnya soal itu, sebetulnya baik dia mansoswan, baik dia teknis penata, maka yang harus Bapak Ibu ingat, opsi mana yang ada solusi. Yang namanya soal tetap ada permasalahannya Bapak Ibu. Gitu. Kita ke soal nomor 4. Nanti di soal 5 soal terakhir itu soal yang ada di periode 1. Aman berarti Bapak Ibu penata ya? Atau memang Bapak Ibu sudah membaca e-book atau seperti apa nih? Karena kalau dilihat dari nomor 1 sampai 4 ini jawabannya tidak bervariasi. Kalau jawaban tidak bervariasi artinya Bapak Ibu berarti paham terkait dengan konteks soal atau soalnya terlalu mudah nanti kita diskusikan di akhir ya. Ada di TO. Astagfirullahaladzim saya lupa. Berarti harus pakai soal yang tidak ada di TO. Oke, oke, siap, siap, siap. Tapi kan di TO tidak dijelaskan secara langsung ya, kenapa dia jawaban B, kenapa dia jawaban C. Oke, nanti berikut tidak akan gunakan soal ini di TO. Kantor pemerintah daerah ditemukan bahwa tingkat produktivitas pegawai menurun karena banyak waktu habis untuk mencari data dokumen lama. Oke, produktivitas menurun. Ini ya persoalannya. Sebagian besar data masih disimpan dalam format cetak. Ini cara lama, dan tidak ada standar penamaan atau pengelompokan dokumen. Sebagai seorang kepala bidang tata usaha, nah Bapak Ibu semuanya sebagai kepala bidang tata usaha, apa langkah strategi yang sebaiknya diambil untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dokumen? Nah, ini yang permasalahannya Bapak Ibu ya. Kita cari solusi dari soal ini yang dipertanyakan. Apa strategi? Menyewa konsultan arsip untuk menata ulang. Tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita menyewa konsultan Bapak Ibu, konsultan arsip ini membantu, tetapi tidak memberikan solusi jangka panjang bagi kantornya Bapak Ibu. Gitu. Digitalisasi arsip ini ya, mengadopsi sistem digitalisasi arsip dan menyediakan pelatihan kepada pegawai untuk menggunakannya. Ini tepat, tapi nanti kita bahas selanjutnya. Menerapkan kebijakan baru tentang pengarsipan manual dengan sistem klasifikasi warna. Ini Bapak Ibu, sistem klasifikasi manual ini cara lama dan ini pernah terjadi dan ini selalu dilakukan. Tetapi ini harus membutuhkan waktu pencarian yang lama karena ini cara lama Bapak Ibu. Ini kalau masih mencari tetap mana ya warna merah ini tentang surat keluar, misalnya warna biru surat masuk, jadi lama. Kita harus kalau dia masih namanya manual di era modern itu tetap jawabannya salah. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas seluruh proses pencarian data. Kalau kita ada tim khusus untuk mengatasi masalah efisiensi pencarian dokumen secara keseluruhan, ini tidak akan mengatasi masalah. Masalahnya apa? Pegawai, produktivitas pegawai menurun karena banyak waktu habis untuk mencari data. Berarti kita harus mencari bagaimana solusi untuk data ini cepat ditemukan ketika ada pencarian data. Berarti salah ya. Mengurangi jumlah dokumen yang diarsipkan. Kalau mengurangi jumlah dokumen yang diarsipkan, ini artinya menghapus dokumen tanpa analisis kebutuhan dapat menyebabkan hilangnya informasi penting atau data penting. Tidak boleh, Bapak Ibu, salah. Nah, kenapa B? Kenapa B mengadopsi sistem digitalisasi? Nah, digitalisasi arsip ini Bapak Ibu dapat mempercepat proses pencarian dokumen dan meningkatkan efisiensi secara signifikan. Tentu ini yang paling tepat, ini solusi yang ada. Ini Bapak Ibu, opsi B. Kelihatan Bapak Ibu ini menyewa salah. Kelihatan salahnya menerapkan kebijakan baru tentang pengarsipan, membentuk tim, mengurangi jumlah. Ini tidak boleh, mengurangi, menambah itu tidak boleh. Nah, di soal nomor 6 ke bawah itu ada soal yang ada di periode 1. Meskipun ya menurut saya gampang ya, tapi nanti kita pakai soal yang tidak ada di TO biar Bapak Ibu bisa berpikir keras. Kita lanjut.
Kenapa malam ini jawabannya B semua ya? Aduh, admin, aduh. Oke, langsung kita bahas yang nomor 5 ya, biar kita masuk di soal nomor 6. Soal yang paling banyak muncul di periode 1. Di salah satu sekolah, pegawai administrasi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan laporan bulanan karena data siswa tersebar di berbagai file Excel tanpa format yang konsisten. Nah, ini Bapak Ibu tenaga tata usaha. Akibatnya, laporan sering terlambat dan mengandung banyak kesalahan. Apa langkah yang harus diambil oleh kepala administrasi untuk memperbaiki situasi ini? Artinya Bapak Ibu sebagai kepala administrasi harus mencari solusi agar masalah ini, yaitu data yang tersebar ini tanpa format konsisten ini bisa teratasi. Meminta semua pegawai administrasi menyusun data siswa. Kalau kita meminta semua pegawai, ini justru tidak efisien, Bapak Ibu. Bisa jadi salah kalau kita minta semua pegawai, karena tidak semua pegawai yang membidangi tentang dokumen. Gitu. Opsi B, mengembangkan sistem basis data berpusat untuk mencatat dan mengelola data siswa secara konsisten. Ini kelihatan benar. Kita ke opsi C, mengadakan pelatihan pengelola file Excel untuk meningkatkan keterampilan teknis pegawai. Kalau kita hanya meningkatkan keterampilan teknis pegawai, Bapak Ibu, opsi C ini, pelatihan ini sangat bermanfaat, tetapi tidak menyelesaikan, sekali lagi tidak menyelesaikan akar permasalahan terkait dengan sistem penyimpanan data yang ada di soal. Ingat, apa yang tadi, yaitu solusi. Apalagi kalau menyewa staf tambahan, tidak boleh, ini menambah beban pegawai, menambah beban anggaran. Nah, jadi opsi yang paling tepat ada di mana? Ada di opsi B, yaitu kita kembangkan sistem berbasis data berpusat untuk apa? Untuk mencatat dan mengelola data siswa secara konsisten. Apa kata kuncinya? Karena di sini tidak konsisten juga gitu. Maka ini solusinya. Jangan menghafal jawaban yang detail ya Bapak Ibu ya. Diusahakan kita pahami soal konteks soal. Nah, coba kita ke soal terbaru yang kemungkinan ini banyak keluar. Karena tentang rumah sakit, tentang PDAM itu banyak keluar di periode 1. Nah, nggak ada yang salah nih. Nah, mulai bervariasi jawaban. Oke, nanti kita bahas. Kita cari mana solusi, Bapak Ibu. Solusi yang ada di sini. Oke, kita bahas ya, langsung kita bahas ya. Rumah sakit pemerintah mengalami peningkatan jumlah pasien rawat jalan sebesar 40% dalam 6 bulan terakhir. Namun, Bapak Ibu, pelayanan administrasi pasien justru semakin lambat, menyebabkan waktu tunggu pendaftaran meningkat dari 20 menit menjadi 1 menit. Artinya, pendaftaran pada saat ada pasien mendaftar, itu lambat. Yang dulunya 20, jadi meningkat dari 20 menit menjadi sampai 1 jam. Nah, ini tidak efisiensi. Anda ditugaskan sebagai penata layanan operasional untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apa langkah strategi yang paling tepat untuk menyelesaikan ini? Nah, Bapak Ibu, langkah strategi artinya Bapak Ibu memang harus mencari apa lagi? Tetap solusi. Semua soal begitu Bapak Ibu. Ingat solusi. Nah, kalau antriannya sudah lama dari 20 menit sampai 1 jam, langkah strategi apa? Solusinya apa Bapak Ibu? Kalau kita menambah jumlah tenaga administrasi, ini tidak. Karena menambah jumlah tenaga administrasi ini juga berarti kita harus tetap menambah anggaran. Bagian B, menggunakan sistem antrian digital untuk mempercepat proses administrasi. Kalau kita menggunakan sistem proses administrasi, ini betul Bapak Ibu. Tetapi bukan solusi utama, karena meningkat dari 40%. Apakah digitalisasi untuk antrian ini menjadi solusi utama? Belum tentu.
Opsi C, apa tadi di kisi-kisi? Kita harus menganalisis, kita harus merencanakan, menganalisis penyebab utama keterlambatan dan menyusun strategi operasional berbasis data. Opsi C ini yang paling tepat. Kenapa? Karena langsung mengarah pada kajian awal permasalahan operasional. Ya kan? Dengan menganalisis akar penyebab keterlambatan secara komprehensif, maka kita akan menemukan solusi. Baru kita ke sini, Bapak Ibu, ke bagian D. Jadi yang jawab B salah. Jadi jangan langsung menggunakan sistem antrian digital, Bapak Ibu, karena ingat di dalam soal di mana di sini ada mengalami peningkatan 40% dalam 6 bulan terakhir, namun pelayanan administrasi pasien justru semakin lambat, menyebabkan waktu tunggu pendaftaran meningkat, waktu tunggu. Artinya kita analisis penyebabnya. Nah, seorang penata operasional pada kisi-kisinya harus menganalisis. Ada di kisi-kisi ya yang dibahas tadi di awal. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah C. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau ini soal ini, ingat Bapak Ibu, soal ini diingat ya karena ini keluar. Kalau ada Bapak Ibu yang di grup Telegram kemarin di periode 1 yang sempat masuk di grup Telegram, nah ini yang dibahas oleh yang mereka sudah ujian. Pak, ada soal tentang jumlah pasien yang begitu banyak di rumah sakit dan bagaimana kita sebagai penata. Tidak mengulang. Artinya Bapak Ibu, kalau kita langsung ke bagian antrian digital, misalnya kita menggunakan sistem antrian digital untuk mempercepat proses administrasi, ini opsi kedua setelah kita kaji dulu, kita analisis dulu. Jadi di mana-mana masalahnya kalau ini opsi C ini tidak ada Bapak Ibu, kalau opsi C ini tidak ada baru kita ke opsi B. Kita analisis dulu, seorang penata operasional harus tahu bagaimana menganalisis perencanaan, kemudian kajian mana. Kita kembali lagi ke awal tadi. Nah, kita harus melakukan kajian awal, Bapak Ibu. Ingat, kajian awal diminta oleh penata layanan operasional, oleh Pan RB. Ingat, jadi jangan langsung mentang-mentang di sini ada soal, ada opsi kita gunakan kajian apa mana ya? Kita gunakan menganalisis digital. Ya, kalau kita langsung menggunakan sistem antrian digital, ya kita harus kaji dulu, Bapak Ibu. Apakah ini akan ada solusi? Jadi ini opsi kedua. Setelah kita analisis penyebab utama dulu keterlambatan dan kan kita analisis. Kenapa ada keterlambatan? Ada penyebab permasalahan lambat. Di sini kan lambat ya Bapak Ibu. Ini lambat. Saya kode tadi. Ini lambat. Jadi kita kaji dulu apa penyebab keterlambatan itu. Kita analisis penyebab utama keterlambatan dan menyusun strategi operasional yang berbasis data gitu. Baru setelah dikaji baru kita susun ya strategi-strategi. Ada ya Bapak Ibu ya, bisa ya. Kalau ke opsi C ini kecuali sudah dijelaskan di sini sudah bahwa seorang penata di soal sudah melakukan kajian awal gitu. Baru kita pilih opsi C, tapi tidak dijelaskan di sini kajian awalnya. Jadi mana solusi terbaik, yang strategi, langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Ya kita kaji, Bapak Ibu, dikaji dulu, kita analisis dulu. Penyebab utama keterlambatan, ini kata kunci, ada lambat di sini, Bapak Ibu, semakin lambat. Gitu. Jangan sampai ini bukan hanya permasalahan antrian saja. Gitu. Oke, bisa Bapak Ibu? Atau yang opsi B, silakan berkomentar. Opsi C tidak mengulang solusi ya. Jadi opsi C itu justru memberikan solusi karena adanya keterlambatan. Ini ya, lambat Bapak Ibu. Bentar saya hijaukan. Ini lambat. Semakin lambat. Maka kita kaji ini yang justru pasien ini semakin lambat dalam pelayanan administrasi. Bukan antrian ya, tidak ada disebutkan sini antrian, tapi pelayanan administrasi.
Nah, maka kita kaji penyebab utamanya. Kita kaji, kita analisis dulu penyebab utama keterlambatan itu ini. Nah, sesuai dengan konteks soal, agak tercek gitu ya. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi udah ya, bisa. Oke. Nah, masih soal yang sama. Coba. Ini PDAM juga. Ya. Oke, kita bahas ini. Masih soal yang pernah keluar di periode 1. PDAM kota X mengalami kebocoran pipa yang menyebabkan kehilangan air sebesar 25% sebelum mencapai pelanggan. Artinya ini airnya karena kebocoran. Tim operasional menemukan bahwa kebocoran terjadi di beberapa titik yang sulit dijangkau. Jika Anda bertanggung jawab atas operasional PDAM, langkah manakah yang paling efektif untuk menangani permasalahan ini dalam jangka panjang? Jangka panjang. Solusinya di jangka panjang. Oke, kita bahas dulu LOT. Ini Bapak Ibu, LOT ini sistem monitoring digital ya. Jadi itu sistem monitoring digital. Kita ke opsi A, menugaskan tim teknis untuk melakukan perbaikan pipa yang bocor secepat mungkin. Tidak boleh, tidak sesuai konteks soal di mana sulit untuk dijangkau. Ini yang harus kita pecahkan solusinya. Apakah secepat ini mereka bisa memperbaiki? Tentu tidak, Bapak Ibu, si pembuat soal tidak mau. Menerapkan sistem pemantauan kebocoran otomatis berbasis monitoring untuk deteksi dini. Ini betul, karena biar cepat teratasi maka kita harus ada pemantauan solusinya gitu. Tapi kita lihat di opsi C, apakah ada yang paling tepat? Mengurangi tekanan air dalam jaringan. Tidak boleh Bapak Ibu. Itu PDAM distribusi. Kalau kita kurangi yang tidak mengalami kebocoran itu akan menurun untuk kadar air yang masuk di rumah atau di pelanggan. Meningkatkan anggaran, sekali lagi mengurangi anggaran, meningkatkan anggaran itu harus dieliminasi terus. Menyediakan layanan pengaduan pelanggan. Nah, kalau ini Bapak Ibu, pengaduan pelanggan ini ketika ada hal-hal yang seharusnya tidak ada, kemudian diadukan, misalnya air macet dan tidak diketahui, maka itu bisa diadukan ke PDAM. Tapi dalam konteks soal ini yang dicari adalah bagaimana kita menangani kebocoran yang sulit dijangkau ini, yaitu kita tetap ke teknologi Bapak Ibu solusinya, di mana kita terapkan sistem pemantauan kebocoran otomatis, jadi ya berbasis slot atau monitoring berbasis digital untuk deteksi dini. Artinya dia cepat terdeteksi di lokasi mana yang bocor, biar tidak lama seperti itu. Dan ini soal keluar juga tentang PDAM. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita ada soal benar salah, maksudnya di opsi ini salah yang benar 5 dan sisanya salah semua, misalnya sisanya salah semua, berarti Bapak Ibu yang harus kita cari adalah solusi. Ya, mencari solusi dari permasalahan soal itu bisa kita terapkan di semua bentuk soal, kecuali soal matematika ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah B, di mana kita harus menerapkan pemantauan kebocoran berbasis load atau berbasis monitoring digital untuk deteksi dini, biar cepat terdeteksi agar efektif. Jadi inilah strategi yang paling efektif. Oke, mohon dikomentari Bapak Ibu, atau kurang jelas, atau terlalu cepat, seperti apa? Jelas.
Nanti pertemuan berikut TIU ya, di pertemuan kedua insya Allah. Kalau Pak Mawang sudah siap. Lanjut, semakin malam ini. Nah, ini tentang arsip banyak keluar. Oke, instansi pemerintah menghadapi masalah dalam pengolahan arsip karena dokumen-dokumen penting seringkali sulit ditemukan, masih sesuai dengan konteks soal. Bahkan ada yang hilang. Nah, masih di soal yang sama, tapi ini sudah lebih banyak hoax. Sistem penyimpanan masih dilakukan secara manual dan bentuk fisik. Artinya Bapak Ibu, solusinya kita harus menggunakan teknologi terbaru. Karena ini masih manual. Sebagai seorang penata layanan operasional, apa pendekatan terbaik untuk meningkatkan efisiensi pengolahan arsip? Ada banyak pilihan panjang. Mewajibkan setiap pegawai untuk mendokumentasikan arsip. Tidak semua pegawai yang berperan di dalam kearsipan. Membangun gudang arsip tambahan agar ini juga menambah anggaran, Bapak Ibu. Jawabannya salah. Bagian C, mengimplementasikan sistem Electronic Document Management System atau EDMS. Jadi EDMS ini sudah berbentuk teknologi yang canggih yang bisa dicari secara cepat. Ini menggunakan aplikasi. Ini tepat. Ini solusinya. Atau di bagian D, menyediakan pelatihan. Ini pelatihan tapi bagus, tapi tidak memberikan solusi yang dalam sesuai dengan konteks soal. Ini bukan solusi. Ini bagus pelatihan, tapi solusi yang diminta apa? Menyewa, mencari tenaga kerja lain, menambah, itu Bapak Ibu selalu dieliminasi ya. Jadi opsi yang paling tepat itu apa? Yaitu kita implementasikan sistem Electronic Document Management System atau kita implementasikan digital yang baik, yang terbaru, yang tidak manual. Oke? Atau soalnya kurang sulit seperti apa Bapak Ibu, nanti kita disulitkan lagi di pertemuan berikut. Soal yang belum pernah Bapak Ibu dapat harusnya ya. Nanti kita ke pertemuan selanjutnya. Masih ada 15 kali pertemuan untuk penata layanan operasional, masih panjang. Kita masih akan belajar TIU banyak, belajar penata juga banyak sesuai dengan kisi-kisi yang tadi dibahas di awal. Masih pertama Pak, pelan-pelan. Betul, pelan-pelan saja. Kita mulai mencari kata kunci, kita tips dan trik bagaimana mencari solusi jawaban. Oke, Bapak Ibu ingat harus ada opsi yang ada solusi. Rumah sakit swasta mengalami peningkatan jumlah pasien gawat darurat akibat wabah penyakit menular. Namun, jumlah tenaga medis di IGD tetap sama, menyebabkan waktu tunggu pasien menjadi lebih lama dan risiko penularan semakin tinggi. Sebagai seorang penata layanan operasional, apakah yang harus dilakukan sebagai kajian awal sebelum mengambil keputusan? Ingat, seorang penata tadi apa yang diminta oleh Pan RB dalam kisi-kisi, harus ada kajian awal terkait dengan permasalahan. Opsi A, memindahkan sebagian tenaga medis dari poliklinik ke IGD. Tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh, karena kita belum melakukan apa kajian awal dulu. Bagaimana kita mengkaji permasalahan yang ada dulu. Gitu. Opsi B, melakukan audit jumlah pasien, oke, kapasitas IGD, oke, efektivitas jalur pelayanan pasien, ini tepat.
Tapi coba kita ke opsi C. Mengalokasikan dana untuk menambah, jangan menambah dana. Ingat, menambah, mengurangi, jangan Bapak Ibu kalau ada di opsi. Menambah, mengurangi itu jangan. Berulang kali saya sampaikan itu dieliminasi. Membatasi jumlah pasien apalagi tidak boleh. Kalau misalnya pasien yang ada di sekitar rumah sakit yang terdekat, ya mereka tetap ke rumah sakit swasta itu gitu. Tetap ke sini. Jadi ini bukan solusi. Mengarahkan pasien dengan kondisi ringan untuk berobat ke puskesmas terdekat. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Tidak sesuai dengan konteks soal. Permasalahannya apa? Yaitu permasalahannya waktu tunggu pasien menjadi lebih lama. Nah, apa yang harus dikaji oleh seorang penata layanan, dilakukan oleh seorang penata layanan operasional? Yaitu melakukan audit dulu, Bapak Ibu. Kita lakukan audit, melakukan audit jumlah pasien dulu, bagaimana kita lihat kapasitas IGD-nya, kemudian efektivitas jalur pelayanan pasien, baru kita action tindakan sesuai dengan kasus yang ada. Ini solusinya. Gitu kalau kita melihat opsi ya, sesuai dengan kisi-kisi tadi di awal sekali lagi. Jadi kisi-kisi itu diingat. Mana kita harus melakukan audit jumlah pasien, kapasitas IGD harus kita lihat, efektivitas jalur pelayanan harus kita lihat agar bisa teratasi masalah yang dihadapi oleh seorang penata. Karena memang penata yang operasional itu kerjanya lumayan banyak. Dan PDAM, ingat PDAM rumah sakit itu selalu keluar soal ya. Itu sering muncul terkait dengan PDAM rumah sakit, pelayanan-pelayanannya itu selalu keluar. Jadi bagaimana Bapak Ibu harus mengingat, sekali lagi, ada yang baru masuk, sekali lagi Bapak Ibu bagaimana harus mengingat ini ya, harus mengingat kajian awal bahwa seorang penata yang operasional aspek Bapak Ibu dibandingkan dengan mahasiswaan itu banyak yang harus Bapak Ibu ingat, ada banyak pokoknya, ada 8 kalau nggak salah. Ya, ini kalau bahkan ada soal yang sama persis menurut mereka di periode 1 Bapak Ibu ya. Soal kita itu, soal kami menurut mereka satu itu bahkan ada yang mirip gitu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, Iba langsung B coba. Oke, karena kisi-kisi ya. Oke, bagus. Oke, kita langsung bahas aja. Kalau kita paham dengan kisi-kisi, maka kita cepat. Kantor pemerintah menghadapi permasalahan keterlambatan. Oke, kita garis bawahi keterlambatan dalam proses administrasi karena sistem pengarsipan yang masih menggunakan dokumen fisik. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda strategi apa Bapak Ibu? Apa coba? Ya tentunya opsi B, di mana harus kita analisis kebutuhannya dulu, termasuk jenis dokumen yang perlu digitalkan, kemudian tantangan yang mungkin dihadapi. Kalau opsi A langsung membeli software, tidak boleh, harus kita analisa dulu kebutuhan. Melatih pegawai tidak boleh sebelum kita analisa kebutuhan, Bapak Ibu. Menghapus apalagi menunjuk tim khusus untuk memindai dokumen tidak boleh. Semua harus diawali dengan penganalisis, perencanaan awal dulu, Bapak Ibu. Kita rencanakan di awal, kemudian kita tentukan kebutuhan-kebutuhan dan jenis-jenis apa yang diperlukan untuk didigitalkan sesuai dengan konteks soal. Dan jangan lupa tantangan yang dihadapi. Makanya ke depan kita harus bahas tentang SWOT. Kalau anak manajemen ini, kalau Bapak Ibu dari jurusan manajemen pasti tahu.
apa analisis SWOT. Nanti kita bahas ke depan, biar lebih mantap untuk menjawab soal penata nantinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini soal terakhir di awal persiapan Lebaran, dan nanti kita ganti banyak ya. Berarti kita akan belajar sampai dengan besoknya ujian. H-1 sebelum ujian kita masih tetap belajar. Nah, Bapak Ibu ini diingat, silakan di screenshot bahwa karena kalau di kisi-kisi tidak dijelaskan begini ya, Bapak. Bahwa seorang silakan di screenshot ya, bahwa seorang penata layanan operasional berdasarkan pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ini harus melakukan kajian awal dulu, menyusun rencana layanan operasional, menyiapkan bahan dan peralatan, melaksanakan layanan, dan mengevaluasi. Kalau Bapak Ibu paham terkait ini, Bapak Ibu saya yakin akan Bapak Ibu temukan solusi opsi jawaban yang paling tepat. Bisa Bapak Ibu ya, saya mohon maaf malam ini kalau misalnya kecepatan atau terlalu berlebihan, ya semoga bisa Bapak Ibu terima ya, kekurangannya silakan dikoreksi di grup, nanti sampaikan nanti ke depan kita seperti apa. Silakan bersuara Bapak Ibu, tidak masalah, sudah selesai soal. Apakah ada pertanyaan? Atau saya mau tanya, adakah Bapak Ibu yang kesasar di TO, di TO, di grup, kemudian sudah masuk di grup 2? Ada, Pak. Ada. Oke, semangat Ibu ya. Oke. Tapi tidak bayar lagi kan Bu ya? Tidak diminta admin kan? Tidak, Pak. Aman. Oke. Kalau diminta langsung japri ke saya. Oke, Pak. Oke. Jadi ditunggu TO7 udah 6 baru ya. 7, 8, 9 ditunggu ya insya Allah. Oke, lebih paham dijelaskan. Oke, alhamdulillah. Jadi ditunggu TO7 8-nya, kemudian ya ditunggu-tunggu saja. Semoga segera diupdate, mungkin karena puasa. Saya guru Pak, tapi alhamdulillah sudah agak mendung. Oke, kesasar di sini ya. Oke. Ya sebetulnya bukan saya untuk penatalan operasional ya. Ada si Ibu kemarin yang di tahap 1 itu untuk penatalan operasional, tetapi karena ketua tim Ruang Harapan sudah sampaikan, pamain saja untuk penata. Kebetulan juga saya S2-nya di perkantoran, otomatisasi, kelola tata kelola perkantoran, jadi ya masih masuk, insya Allah bisa. Tambah, terima kasih, alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, mohon maaf sudah mengganggu di malam hari persiapan sahur Bapak Ibu guru, Bapak Ibu penata. Semoga sehat, kita ketemu lagi, masih banyak pertemuan yang kita harus bertemu lagi, masih ada 15 kali pertemuan dan masih ada mangsoswan, masih harus kita kupas tuntas. Semoga 16 kali pertemuan dan beberapa TO nantinya Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan nilai yang sebaik mungkin. Amin. Pokoknya Bapak Ibu insya Allah lulus ya, meskipun di tengah gempuran formasi yang sudah sedikit, bahkan yang sudah tidak ada formasi. Seleksi P3K sudah kita tidak tahu bagaimana lagi regulasinya. Usahakan Bapak Ibu harus selesai mengikuti rangkaian seleksi, insya Allah lulus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke Bapak Ibu, saya sudah tidak ada formasi Pak. Silakan diikuti seluruh rangkaiannya. Semoga ada kebijakan lain terhadap itu, karena ke depan ini memang P3K ini sudah dibuka untuk umum, tidak lagi untuk honorer. Memang sudah agak berbeda. Ya yang namanya pergantian kepemimpinan ya kita tahu lah. Adanya regulasi, perubahan regulasi. Insya Allah tetap akan jadi ASN. Insya Allah. Amin. Oke Bapak Ibu, izin pamit dan selamat Bang untuk gelombang 2 ini kelulusan sesuai prioritas apa enggak? Sesuai dengan Permen Pan RB ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bersaing di satu saja, satu kategori, yaitu 2 tahun. Non ASN 2 tahun. Kalaupun ada yang turun prioritas, yang turun ke bawah karena tidak mendaftar, ya salah sendiri, berarti dia harus sama-sama dengan non ASN 2 tahun. Oke ya Bapak Ibu, pokoknya semangat. Jangan dulu memikirkan saya lulus tidak. Pokoknya semangat belajarnya dulu, kita tingkatkan dulu bagaimana. Kemudian jangan lupa tetap melangitkan doa.
Ya, tetap langitkan doa. Pokoknya Bapak Ibu, kalau doa itu sudah diijabah, akan turun satu-satu, sudah akan mulai terkabul. Insya Allah, semua tergantung usaha. Oke ya, terima kasih. Izin pamit, selamat beristirahat, dan sampai ketemu di hari Jumat ya, Mansos One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Ditunggu rekamannya ya, Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi Pak. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Salam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke semua ya. Sampai ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.